Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6481. Rumah keluarga Thompson. Baru-baru ini, Thompson Family Manor telah digantung dengan bait syair hitam dan putih di mana-mana. Anggota keluarga Thompson berkumpul di seluruh dunia dan kepala perusahaan besar dan kelompok di bawah komando mereka datang ke Walsing dari seluruh dunia. Bagi orang-orang ini, kematian Hector Thompson tidak terduga. Tapi kematian Hector Thompson yang juga memberi keluarga Thompson kesempatan besar bagi banyak orang ambisius. Awalnya, kepemilikan tahta keluarga Thompson telah diputuskan. Dan semua orang bisa merasa nyaman sebagai menteri selama sisa hidup mereka. Sekarang kesempatan telah datang. Setiap orang secara alami harus menemukan cara untuk menang. Thompson Family Manor terletak di luar halaman di lingkaran luar. Saat ini, Jacob Thompson, salah satu direktur langsung keluarga Thompson keturunannya, perlahan-lahan turun dari mobil sport Bentley. Namun, ketika dia hendak memasuki gerbang halaman lain, sebuah Toyota Alfa hitam perlahan melaju tidak jauh. Dan pada saat yang sama, pihak lain menyorotkan lampu depannya. Jacob Thompson sedikit mengernyit, melihat plat nomor pihak lain tanpa membuka. Tak lama kemudian, Toyota Alfa datang ke sisi Jacob Thompson. Dan kemudian seorang pria dengan pakaian yang sangat biasa yang tidak akan dikenali siapapun di antara kerumunan muncul di depan mata Jacob Thompson. Pihak lain tidak bermaksud untuk keluar dari mobil, tetapi dengan sopan berkata kepada Jacob Thompson di dalam mobil, "Tuan Thompson, selamat malam." Jacob Thompson mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya saya tidak mengenal Anda." "Hehe, Tuan Thompson tidak mengenal saya. Tetapi saya sangat mengenal Anda." Pengunjung itu tersenyum. "Perkenalkan diri saya. Saya akan dipanggil George Zabel. Dan dia adalah salah satu lengan kiri dan kanan Harvey York. Anda harus tahu dan mengerti tentang Presiden York. Kecuali kamu menderita kerugian besar di bawahnya. Tangan dan kakimu dihapus. Dan kamu hampir tidak bisa pulih. Hector Thompson juga meninggal karena dia. Tuan Thompson, Anda harus paling menyadari hal ini." Mendengar perkenalan George Zabel, wajah Jacob Thompson langsung tenggelam dan berkata, "Apakah kamu si brengsek Harvey York itu? Kamu masih berani tampil di depanku? Tidak takut aku akan membiarkan seseorang menjatuhkanmu lebih dulu?" Tuan Muda Zabel tersenyum lembut dan berkata, "Tuan Muda Thompson, jika Anda adalah orang seperti itu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Lagi pula, selebriti tidak berbicara secara diam-diam. Kematian Hector Thompson adalah manfaat besar bagi keturunan langsung sepertimu. Tentu saja, setiap orang harus melakukan pekerjaan di permukaan. Tapi almarhum sudah mati. Dan mereka yang bertahan hidup harus bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan? Jadi, Mer York meminta saya untuk memberi tahu Anda. Yaitu, tidak peduli keluhan macam apa yang dimiliki kedua belah pihak. Masa lalu adalah masa lalu. Rahmat dan keluhan tidak layak disebut di hadapan kepentingan." Jacob Thompson mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Apa maksudmu mengucapkan kata-kata manusia?" "Bosku York, aku akan makan denganmu." Tuan Muda Zabel sangat antusias. "Pada saat yang sama, saya harus belajar. Bagaimana Anda mendapatkan di atas?" Retakan. Telepon di tangan Jacob Thompson tiba-tiba dihancurkan olehnya. Dia hampir bergegas ke depan, meraih kerah Tuan Muda Zabel, dan berteriak dengan marah,
Apa maksudmu? Apakah sulit dimengerti? Senyum di wajah George Zabel tetap tidak berubah. Tuan York dari keluarga saya. Di antara garis langsung keluarga Thompson. Anda telah memilih Anda dengan ribuan pilihan. Dan akan mendukung Anda. Kau tidak akan mengabaikan kebaikan bosku York, kan? Tetapi untuk Presiden York dari keluarga saya, ada banyak orang untuk dipilih. Jika Anda menolak, kami akan memilih yang berikutnya. Bab 6482. Paviliun Harta Karun Walsing 8. Di depan Jacob Thompson ada sekotak kecil kue 8 warna. Dan selain itu, ada secangkir teh mengepul dengan aroma samar. Hanya saja dalam menghadapi makanan semacam ini, Jacob Thompson tidak memiliki nafsu makan saat ini. Tetapi menatap Harvey York di seberangnya dengan ekspresi serius. Harvey York duduk di seberang Jacob Thompson, makan dan minum untuk dirinya sendiri, dan berkata sambil makan, "Tuan Thompson, makanan di tempat ini enak. Pada hari kerja, saya hanya mau makan warung pinggir jalan, dan saya tidak mau datang ke sini. Jika bukan karena menghibur orang besar sepertimu, aku akan enggan berpisah dengan kotak ini. Dan konsumsi minimumnya bisa 8.800. Mata Jacob Thompson berkedut saat ini. Dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara terlalu banyak. Kamu harus tahu. Aku hanya perlu memberitahu keluarga Thompson sekarang bahwa kamu, Harvey York, muncul di Eight Treasure Pavilion. Dan setidaknya beberapa ratus orang akan muncul di saat berikutnya, siap membunuhmu. Harvey York, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat berani. Bahkan keluarga Walsing Thompson kami berani membunuh Anda. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Walsing Thompson, salah satu dari 10 keluarga teratas, hanyalah udang berkaki lunak." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja keluarga Walsing Thompson bukan udang berkaki lunak. Jika orang-orang dari keluarga Walsing Thompson dapat meninggalkan perselisihan faksi dan pergi keluar ke dunia luar, maka sepertinya saya tidak memiliki pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana salah satu dari 10 keluarga teratas tidak peduli. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Itu menakutkan." Harvey York mengatakan ketakutan di mulutnya. Tetapi tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Tetapi lebih dari ekspresi yang menyenangkan dan bermakna. "Sayangnya, ketika Anda duduk di sini, Tuan Thompson, itu sebenarnya berarti bahwa bagian dalam keluarga Walsing Thompson tidak monolitik. Tentu saja, ada beberapa keturunan langsung Hector Thompson. Dan sekarang mereka ingin mengeluarkan saya dari kram saya. Tapi ada juga banyak orang di keluarga Thompson yang diam-diam membantu saya menyiapkan tablet untuk umur panjang di rumah, kan? Bagaimanapun, tanpa kata-kata Harvey Yorkku, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi master sepanjang hidup mereka. Saya memberi mereka kesempatan ini. Dan saya adalah orang tua kandung mereka. Saya hanya tidak tahu. Anda Jacob Thompson. Tuan Thompson. Apakah Anda diam-diam menyiapkan tablet untuk umur panjang bagi saya di ruang belajar dan membakar dupa siang dan malam?" Harvey York mengatakan kata demi kata. Tidak hanya secara langsung mematahkan kontradiksi di dalam keluarga tingkat atas ini, tetapi juga tidak menyelamatkan Jacob Thompson dari wajah apapun. Ledakan. Jacob Thompson membanting telapak tangannya di atas meja makan, menatap Harvey York dengan mata dingin. "York, kau memintaku datang hari ini hanya untuk menghinaku. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu semua orang berbicara omong kosong. Aku akan berbalik dan pergi sekarang. Dan mulai saat ini adalah situasi hidup dan mati. Saya percaya bahwa selama Anda terbunuh, puncak keluarga Thompson secara alami akan tahu siapa yang bisa mengambil alih.
Ketika dia mengatakan ini, Jacob Thomson bisa berpura-pura menjadi orang benar dan menginspirasi. Dengan sedikit aura pembunuh menyebar dari tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa kepanikan di mata Harvey York terkadang menunjukkan kecemasan dan ketakutan di hatinya. Lagi pula, Harvey York di depannya adalah orang yang pernah menekannya ke tanah dan menggosoknya. Karena Harvey York, dia telah terbaring di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun. Dan bayangan psikologisnya adalah besar sekali. Kali ini, jika Tuan Muda Zabel tidak datang dengan papan nama Harvey York, dan samar-samar dengan maksud untuk bekerja sama, Jacob Thomson mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk tampil di depan Harvey York dalam hidupnya. Adapun keributan saat ini, itu lebih seperti gonggongan anjing yang kalah sampai batas tertentu. Bab 6483. Harvey York mengabaikan teriakan tak berdaya Jacob Thomson, tetapi dengan santai memasukkan potongan keledai terakhir ke dalam mulutnya. Setelah bersendawa, dia menyipitkan mata ke arah Jacob Thomson, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan Thomson, sebagai sekarang salah satu senior yang paling mungkin dalam keluarga Walsing Thomson, mengapa kamu tidak memahami kebenaran? Setiap kali ada peristiwa besar, ada keheningan, kamu melompat-lompat di depanku. Selain memberitahu saya bahwa Anda gugup dan tidak punya banyak kartu, sepertinya tidak ada manfaat lain, kan?" Saat Harvey York berbicara, dia mengambil cangkir teh, melihat sup teh di dalamnya, dan tersenyum. "Kamu harus mengenalku sampai batas tertentu. Jadi, aku akan jujur padamu tentang beberapa hal. Saya tidak peduli apa yang dilakukan Hector Thomson di luar Walsing sebelumnya. Tapi sejak dia datang ke Walsing, dia telah mencoba mencari tahu mantan istriku beberapa kali. Dan juga mencoba meletakkan pot hitam ini di kepalaku. Dalam hal ini, tidak berlebihan bagiku untuk membunuhnya, kan? Lagi pula, aku sangat sibuk sekarang. Setiap hari ada lalat yang berdengung di sekitarku kepala, yang selalu mengganggu. Tentu saja, dalam catatan resmi, orang yang memimpin adalah Hector Thomson. Saya sangat tidak bersalah dalam pembelaan diri pasif. Dari sudut pandang ini, saya pribadi berpikir Hector Thomson terkutuk. Tidak masuk akal bagi keluarga Thomson untuk menyusahkanku hanya berdasarkan masalah ini. Tuan Thomson, apakah Anda benar?" Mata Jacob Thomson berkedut. Dia mungkin mengerti mengapa Harvey York mengatakan ini. Dia menggertakkan giginya. Dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan, "Hector Thomson adalah orang berdosa dan pantas untuk mati." Harvey York tersenyum dan berkata, "Untuk orang yang begitu berdosa, saya tidak tahu bagaimana Anda biasanya mengkritik Guru Thomson." Mata Jacob Thomson berkedut sejenak sebelum perlahan berkata, "Saya akan mengungkapkan kesalahannya di pemakamannya. Dan membiarkan dunia tahu bahwa kematiannya pantas untuk itu." "Orang baik." Harvey York mengacungkan jempol kepada Jacob Thomson. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu apa yang tepat waktu adalah yang terbaik. Tuan Thomson tidak hanya mengetahui keadaan saat ini, tetapi juga memiliki rasa keadilan yang kuat. Bagaimana mengatakan, selain Tuan Thomson, saya tidak merasa ada orang di seluruh keluarga Thomson yang cocok untuk menjadi yang teratas. Mulai sekarang, Tuan Thomson adalah saudara kandungku Harvey York. Tuan Muda Thomson, saya, Harvey York. Jangan khawatir. Saya hanya menunggu hari ketika Tuan Muda Thomson akan menghapus kesalahan saya. Dan saya juga percaya bahwa hari itu pasti tidak lama lagi. Mata Hector Thomson berkedut sejenak sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Anda dapat yakin, Tuan Muda York. Karena aku di kapalmu. Tentu saja aku tidak punya pilihan. Saya tidak hanya akan memberikan sertifikat ini, tetapi saya juga akan memberikannya dengan senang hati."
Hanya saja saya berharap Tuan Muda York lebih percaya pada saya. Lagi pula, kartu yang saya miliki tidak cukup untuk menekan seluruh harga rumah. Aku butuh bantuanmu, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan Thompson cepat berbicara. Dan itu sangat menyegarkan. Sebenarnya, tidak apa-apa. Jadi kita tidak akan membuang waktu satu sama lain. Mulai sekarang, Tyson Wood, Reinhardt, George Zabel, Rahel Hardy, dan lainnya semua akan berada di bawah komandomu. Kata-katamu adalah milikku. Setelah mengatakan itu, Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Jacob Thompson. Mungkin Tuan Thompson tidak akan mengecewakan saya. Bab 6484. Tuan Leduk. Tuan Leduk. Sesuatu terjadi. Tepat ketika Harvey York dan Jacob Thompson mencapai aliansi ofensif dan defensif, Varia, yang berada jauh di Leduk Manor, bergetar hebat. Setelah menjawab telepon, dia mengabaikan ajarannya yang biasa dan bergegas ke ruang kerja Jonathan Leduk. Aitor Oviedo dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Tidak hanya Aitor Oviedo yang lumpuh, tetapi semua tulang punggung garis keturunannya telah lumpuh. Meskipun tidak ada bukti yang pasti, saya awalnya curiga bahwa Harvey York, atau seseorang di sekitarnya, melakukan ini. Hal yang paling merepotkan adalah seseorang meninggalkan Aitor Oviedo dan yang lainnya di gerbang halamanmu. Sekarang, banyak orang di sekitar telah memperhatikannya. Dan bahkan beberapa reporter media datang seperti hiu yang mencium bau darah. Tuan Leduk, tolong beri instruksi. Dengan ekspresi khawatir di wajah Varia, lengan kiri dan lengan kanan Jonathan Leduk ditiadakan dan ditinggalkan di pintu gerbang halaman Jonathan Leduk. Ini bukan hanya tamparan sederhana di wajah, tetapi juga permainan psikologis tingkat tinggi. Varia Kuil bahkan memiliki kepribadian Jonathan Leduk yang kurus dan dingin, sehingga ia takut keputusannya kali ini tidak tepat dan menimbulkan akibat yang merugikan. Jonathan Leduk yang berada di dalam video conference itu membuat gerakan meminta maaf kepada orang banyak di seberang konferensi. Lalu dia mematikan audio, melirik Varia, dan berkata dengan ringan, apa kesopanan untuk meneriaki hal sepele seperti itu? Urusan, apalagi? Bagaimana jika Aitor Oviedo tidak efektif dan diberhentikan? Varia berbisik, tapi dia ditinggalkan di gerbang halaman lain. Dan sekarang, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya khawatir Anda harus membuat keputusan sesegera mungkin tentang masalah ini. Jonathan Leduk tersenyum dan berkata ringan. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menghentikan Aitor Oviedo dan yang lainnya sebelum mereka dilemparkan ke gerbang. Dan kemudian membawa mereka pergi dengan tenang. Karena kesempatan terbaik telah terlewatkan. Tidak perlu terburu-buru untuk sementara sekarang. Aktornya ada di sini. Tetapi penonton belum datang. Apa gunanya? Mari kita tunggu dan lihat saja. Varia sedikit terkejut dan berkata, Tuan Leduk. Tetapi semakin lama kita menunggu, semakin pasif kita. Sekarang saya pikir Aitor Oviedo masih bisa mempertahankan tingkat kewarasan tertentu. Tapi jika kamu terus berjalan, aku khawatir dia akan kehilangan kendali. Jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkanmu, maka masalahnya akan besar. Masalah apa yang mungkin terjadi? Jonathan Leduk tersenyum ringan. Aitor Oviedo telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun. Dia mengerti maksud saya. Dia tidak akan dengan bodohnya pergi dan memberitahu semua orang bahwa itu karena dia tidak melakukan pekerjaanku dengan baik sehingga dia berakhir seperti ini. Kan? Bahkan jika dia ingin mengatakan, apakah ada bukti? Bisakah Anda membuktikan bahwa saya membiarkan dia melakukannya? Tidak ada bukti pasti. Apa yang dikatakan Aitor Oviedo adalah jatuh ke dalam jebakan. Bahkan jika dia mau memanjat dan mengkhianati kita secara langsung,
Lebih baik aku memilih beberapa. Bagaimanapun, seorang pengkhianat lebih baik untuk dihadapi daripada seorang menteri yang setia. Setelah mengatakan ini, Jonathan Leduk tersenyum tipis. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Varia menggigil dengan cerdas ketika dia melihat ini pemandangan. Tapi bagaimana jika Aitor Oviedo setia padamu? Varia Kuil berbicara tanpa sadar. Dan kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dan buru-buru terus mengubah kata-katanya. Tidak. Tidak. Aitor Oviedo selalu setia padamu. Jika kamu ingin dia mati, dia tidak akan pernah berani hidup. Kau biarkan dia hidup. Dan dia tidak akan mengambil nafas itu apapun yang terjadi. Bab 6485. Benarkah? Apakah Aitor Oviedo begitu setia padaku? Jonathan Leduk tertawa. Jika itu masalahnya, tentu saja aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku berdarah dan menangis. Hanya saja aku takut aku masih perlu berbuat salah padanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, beberapa hal tidak difermentasi, dan efeknya tidak baik. Kamu pergi untuk memberi isyarat kepada Aitor Oviedo. Katakan saja, aku akan berdamai dengan penguasa dan menterinya. Tidak lama setelah Harvey York dan Jacob Thompson bertemu, sebuah pesan dari George Zabel terkirim. Dalam informasi, selain gambar Aitor Oviedo dan yang lainnya berbohong di gerbang halaman keluarga Leduk, ada juga foto-foto banyak wartawan media yang berkumpul. George Zabel awalnya hanya melaporkan perkembangan masalah ini ke Harvey York. Tetapi setelah melihat adegan ini, Harvey York mengambil mobil dan langsung pergi keluar Leduk Family Courtyard, menyaksikan situasi kacau di depannya dengan penuh minat. Tidak lama setelah Harvey York tiba di tempat kejadian, puluhan van hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Banyak pria berjas bergegas keluar dari van ini. Dan mereka semua memiliki ekspresi kesedihan di wajah mereka. Setelah mereka bergegas keluar, mereka semua berlutut di gerbang halaman keluarga Leduk. Pada saat ini, Aitor Oviedo juga dibantu oleh beberapa bawahannya. Dan setelah merawat lukanya sedikit, dan dengan tenang menelan beberapa jenis obat, Aitor Oviedo berlutut dan berkata dengan keras, Aitor Oviedo tidak efektif dalam menangani urusan. Jadi saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Jingjing. Tidak peduli apa yang saya lakukan, benar atau salah, akun dapat diletakkan di kepala saya. Lagi pula, semuanya karena aku, Aitor Oviedo, salah memahami maksud Tuan Leduk. Seharusnya aku mengerti hari ini. Sebagai bawahan Tuan Leduk, saya telah kehilangan wajah Tuan Leduk, dan bahkan orang-orang salah memahami Tuan Leduk. Aku pantas mendapatkannya. Tolong juga hukum Tuan Leduk. Setelah sisa Aitor Oviedo jatuh, lebih dari 100 orang yang hadir langsung berlutut dan berteriak keras. Saya akan menunggu apa yang pantas saya terima. Dan tolong hukum Tuan Leduk. Suara besar keluar. Momentumnya besar dan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang tidak bisa malu. Harvey York memiliki ekspresi yang sangat tertarik di wajahnya ketika dia melihat ini pemandangan. Dia mungkin mengerti apa maksud dari adegan ini. Apakah ini akan datang ke istana untuk mengaku bersalah dan memaksa Jonathan Leduk? Tidak. Tidak. Aitor Oviedo tidak punya nyali. Apakah Jonathan Leduk akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kebaikannya kepada orang lain? Ini untuk mengubah pasif menjadi aktif. Untuk membeli hati orang sekali dan untuk menstabilkan kam mereka sendiri. Banyak pikiran muncul di benak Harvey York. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan apapun. Sebaliknya dia membawa tangannya ke kerumunan dan menonton dengan penuh minat. Kegentingan. Setelah beberapa saat, pintu halaman keluarga Leduk terbuka. Tetapi Jonathan Leduk tidak muncul. Yang berjalan keluar adalah Varia.
Tatapan Varia jatuh pada ekspresi Aitor Oviedo dengan sedikit pandangan yang disengaja. Dan berkata dengan dingin, Aitor Oviedo, Anda tidak efektif. Dan Tuan Leduk tidak hanya tidak bermaksud menghukummu. Dan saya telah mengatur untuk Anda 3 rumah sakit teratas untuk membuat Anda merasa nyaman. Akibatnya, alih-alih memulihkan diri, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah Anda pikir Tuan Leduk tidak cukup baik untuk Anda? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memamerkan kekuatan Anda dan bertindak sembrono jika Anda memiliki sedikit pujian? Persetan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aitor Oviedo memandang Varia saat ini dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan berkata, Nona Varia, saya di sini bukan untuk memaksa istana atau melecehkan Tuan Leduk. Aku di sini untuk mengaku bersalah. Bab 6486. Sebagai bawahan, adalah perselingkuhan untuk tidak dapat berbagi kekhawatiran tuannya. Sebagai bawahan, tidak adil jika tidak bisa menghilangkan kesedihan tuannya. Dan ketika saya datang untuk disalahkan dan mengaku bersalah, saya tidak sengaja membocorkan desas-desus. Membiarkan begitu banyak teman dari media datang untuk menonton kesenangan. Dan secara langsung mempersulit Tuan untuk membuat kesalahan. Singkatnya, situasi saat ini disebabkan olehku. Saya tidak bisa datang ke sini untuk mengaku bersalah karena saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Karena takut dihukum. Dan tindakan memohon rasa bersalah saya sekarang tampaknya telah membawa serangkaian masalah bagi Tuan Leduk. Aku berdosa. Ekspresi Aitor Oviedo tulus dan tulus. Hampir setiap kata berdarah. Jika Harvey York tidak begitu jelas. Jika Aitor Oviedo dilemparkan ke sini oleh Tyson Wood, dia akan hampir salah mengira bahwa semua yang dikatakan Aitor Oviedo adalah benar. Dan bahkan Harvey York hampir tertipu oleh kemampuan aktingnya. Lainnya secara alami percaya pada retorika Aitor Oviedo. Pada saat ini, semua orang yang berlutut di tanah berkata dengan keras, Aku salah. Aku seharusnya tidak menunggu di sini. Juga tolong Tuan Leduk untuk menghukum dan memaafkan. Jelas, langkah Jonathan Leduk adalah jalan buntu. Dan efeknya sangat bagus. Awalnya dilema, pada saat ini, seharusnya menjadi bawahan yang mengakui kesalahannya karena ketidakefektifannya. Tuan dan Kopral tidak mempedulikannya. Tidak peduli dari sudut mana. Tangan Jonathan Leduk bisa disebut model pembelajaran darurat. Jenis yang pasti bisa digunakan di buku pelajaran. Ubah pasif menjadi aktif dan kekurangan menjadi keuntungan. Jika bukan karena seseorang yang memiliki manik kebijaksanaan nyata di tangan mereka, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki ide ini. Aitor Oviedo. Varia bertingkah seolah-olah dia sedang melakukan semuanya saat ini. Wajahnya yang cantik suram. Kamu tahu bahwa Tuan Leduk di keluarga kami selalu menjadi kopral yang berbudi luhur. Dan selalu memperlakukan bawahannya seperti saudaranya sendiri. Kamu tidak efektif. Tuan Leduk tidak mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Tapi sekarang, apakah kamu di sini untuk memaksa istana? Katakan, apa sebenarnya maksudmu? Aitor Oviedo menghela nafas dan berkata, Nona Varia, Anda salah paham. Aku benar-benar tidak datang untuk memaksa istana. Aku benar-benar di sini untuk mengaku bersalah. Bukan hanya aku tidak efektif, tetapi yang terpenting, aku dihapuskan. Sejak itu, dia telah kehilangan kultivasinya dan menjadi sia-sia. Saya tidak bisa lagi mengikuti sisi Tuan Leduk untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Leduk. Tujuan permohonan saya untuk dosa tidak lebih dari untuk melihat guru Leduk untuk terakhir kalinya. Dan kemudian pergi. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi kelemahan Master Leduk. Saya tidak akan membiarkan Tuan Leduk menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya material karena dari saya.
Saya harap Tuan Leduk akan terus menjadi kuat. Anda, Varia sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ledakan. Pada saat ini, pintu halaman keluarga Leduk ditendang terbuka. Saya melihat Jonathan Leduk dengan kemeja putih berjalan keluar dengan tampang jelek. Saat dia muncul, penonton langsung terdiam. Dan Jonathan Leduk berjalan ke arah Aitor Oviedo yang sedang berlutut di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan kemudian menamparkan wajahnya dengan backhand. Tamparan. Suara renyah mengejutkan penonton. Setelah Jonathan Leduk menyelesaikan tamparan, dia berkata dengan nada kebencian bahwa besi tidak dapat dibuat dari baja. Jika Anda tidak merawat luka Anda dengan baik, Anda akan malu ketika Anda keluar. Dan Anda akan mengatakan seperti menyedihkan. Kata-kata. Bagaimana kamu membuatku memperlakukanmu dengan baik? Bab 6487. Aitor Oviedo mengabaikan bekas tamparan di wajahnya. Tetapi berkata dengan keras, Tuan Leduk melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang seperti saya yang tidak kompeten harus dipukuli. Jonathan Leduk menghela nafas pelan. Aitor, kapan aku pernah menghukummu karena tidak melakukan sesuatu dengan baik? Izinkan saya bertanya. Apakah Anda pernah menangkap ikan dan menutup mata ketika Anda bekerja untuk saya? Aitor Oviedo dengan tegas berkata, saya selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk Master Leduk. Jonathan Leduk berkata dengan keras, karena kamu telah melakukan yang terbaik untuk melakukan sesuatu untukku. Maka apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Kamu adalah saudaraku yang baik. Seperti kata pepatah, orang membuat sesuatu terjadi di surga. Jika aku, Jonathan Leduk, bahkan tidak memiliki pikiran seperti ini, bagaimana aku bisa menjadi tuanmu? Namun, bagaimanapun juga, kamu tidak efektif. Jika aku tidak menghukummu, aku tidak bisa membenarkannya. Denganku, jasa harus dihargai, dan dosa harus dihukum. Yah, aku punya rumah bangsawan di pulau musim panas di Samudra Pasifik. Itu sudah lama rusak, dan tidak ada yang merawatnya. Aku akan menghukummu dan bawahanmu. Sekarang mereka semua akan pergi ke pulau musim panas untuk mengurus bisnis keluarga itu untukku. Saya pergi ke sana setiap musim panas untuk memeriksanya. Jika saya mengetahui apakah ada di antara Anda yang malas, saya hanya akan bertanya kepada Anda, Aitor Oviedo. Mendengar kata-kata Jonathan Leduk, Aitor Oviedo dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Tuan Leduk, Anda sangat baik kepada kami. Saya tidak sabar untuk membalasnya. Hanya, Jonathan Leduk tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan berbicara. Tetapi melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Melihat ke depan. Dan berkata perlahan, hari ini. Apakah itu kebetulan atau seseorang yang disengaja? Begitu banyak teman dari media telah berkumpul di sini. Di luar rumah sakit. Tapi tidak apa-apa. Mengambil keuntungan dari kerumunan. Aku akan mengumumkan sesuatu. Saudara-saudara di bawahku ini tidak jauh berbeda dengan si lumpuh sekarang. Jadi, mulai sekarang, mereka akan mencuci tangan dan mundur dari arena. Keluhan dan keluhan mereka di masa lalu semuanya diperhitungkan pada saya. Jonathan Leduk. Siapapun yang berani melakukan apapun pada mereka akan bersamaku. Jonathan Leduk. Dan tidak pernah mati. Mendengar ini, banyak wartawan media di sekitar terkejut. Selalu ada desas-desus bahwa Jonathan Leduk pada dasarnya keren. Dan dia lawan hanya rata-rata. Tapi dilihat dari kejadian hari ini, Jonathan Leduk tidak hanya baik kepada lawan-lawannya, tapi sudah memperlakukan mereka sebagai saudara kandung. Hanya dapat dikatakan bahwa ada terlalu sedikit pria besar dengan hati yang begitu besar. Setelah hari ini,
Saya khawatir sebagian rumput di keluarga Leduk akan sepenuhnya diinvestasikan dalam perintah Jonathan Leduk. Bukan. Ada juga beberapa reporter yang lebih cerdas dan berpandangan jauh ke depan yang sangat sadar bahwa adegan di depan mereka tampaknya sedikit disengaja. Namun, selama dia tidak bodoh, tidak ada yang akan mematahkan konspirasi Jonathan Leduk saat ini. Lagi pula, apakah untuk menunjukkan kasih sayang kepada seseorang seperti Jonathan Leduk, atau membuat masalah dengan Jonathan Leduk? Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati tanpa pemakaman. Wartawan yang hadir ini sangat jelas. Tepat ketika adegan ini akan berakhir, Harvey York tiba-tiba berkata dengan keras di belakang kerumunan, "Tuan Leduk, karena Anda dan bawahan Anda memiliki hubungan yang begitu baik. Kalau begitu bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Mengapa Anda meletakkan senjata api C4 di bawah mobil orang-orang ini? Biar ku tebak. Kamu pasti mencoba mengambil kesempatan ini untuk membunuh semua orang ini. Dan tidak apa-apa untuk membunuh mulutmu. Kematian bawahanmu juga akan membangkitkan musuh orang lain. Dan bahkan memberimu alasan untuk menembak beberapa orang yang tidak enak dipandang. Sederhananya, ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ini sangat pintar." Bab 6488. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi apa yang dia katakan mengejutkan. Tidak hanya kulit Jonathan Leduk yang sedikit berubah pada saat ini, tetapi bahkan Aitor Oviedo dan yang lainnya menjadi dingin. Terutama Aitor Oviedo. Dia pasti mengerti orang seperti apa Jonathan Leduk itu. Tempatkan senjata api langsung di bawah mobil mereka. Dan kemudian meledakkan senjata api setelah pertunjukan. Dan menggunakan kematian mereka untuk membangkitkan musuh bersama dari kelompok Jonathan Leduk yang bulat. Jonathan Leduk tidak hanya bisa melakukan itu sesuatu, tetapi juga, kemungkinan besar sudah selesai. Kentut. Siapa yang kentut? Faria melirik kerumunan. Lalu berkata dengan dingin. Leduk mudaku sopan dan berbudi luhur. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kamu adalah bandit yang tak kenal takut bersembunyi di antara kerumunan. Kamu hanya berani berbicara bahasa daerah. Aku memberitahumu. Kamu ledakan. Bum bum. Sebelum Faria bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat mobil yang barusan dikendarai anak buah Aitor Oviedo tiba-tiba meledak satu demi satu. Gelombang suara besar menyapu ke segala arah, menyebabkan penonton berbalik. Wajah Jonathan Leduk tiba-tiba berubah. Tetapi pada saat ini, dia sudah memiliki metode darurat. Di tengah suara keras, dia dengan cepat melangkah mundur. Pada saat yang sama, Faria juga mengerti apa yang dia maksud. Pada saat ini, dia berkata dengan genit, "Aitor Oviedo, Anda sebenarnya ingin meledakkan Master Leduk dengan senjata api. Sialan Anda." Ketika kata-kata itu jatuh, Faria sudah mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menarik pelatuknya. Begitu dia mendengar ledakan, sebuah titik merah muncul di antara alis Aitor Oviedo. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dan saat berikutnya, dia tersenyum sedih. Ekspresinya merosot ke tanah. Bang bang bang. Di halaman lain, lusinan penjaga keamanan berjas hitam bergegas keluar di saat ini. Mereka menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tapi itu hanya sesaat. Dan semua anak buah Aitor Oviedo berubah menjadi saringan. Bagi Jonathan Leduk, momen interupsi justru sebaliknya. Dalam rencana awalnya, Aitor Oviedo tidak mati saat ini. Tetapi mobil meledak saat tiba di Bandara Internasional Wolsing. Kemudian dia Jonathan Leduk akan dapat menangkap para pembunuh di kota atas nama kebenaran. Namun, sekarang seseorang telah menunjukkan hal ini. Tidak ada waktu baginya untuk ragu. Namun, pada saat mundur ke halaman lain, wajah Jonathan Leduk menjadi sangat jelek.
Drama yang diatur dengan baik terungkap dalam satu kalimat. Dan kemudian dia harus menggunakan sebuah tipuan. Bagi Jonathan Leduc, tidak ada yang lebih memalukan dari ini di dunia. Sederhananya, apa yang disebut rekonsiliasi antara raja dan menteri berakhir segera setelah dipentaskan. Apalagi, apa yang terjadi di sini pasti akan menyebar dengan kecepatan tercepat. Meskipun Jonathan Leduc memiliki gelar dibunuh, itu adalah dirinya sendiri yang meninggal. Dan tidak ada yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tapi bagaimanapun dihitung, hari ini, Jonathan Leduc kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Apa? Tuan Leduc menembak dan menderita kerugian besar. Di gedung kantor tempat markas besar Country Business Alliance berada, Troy Quinlan, yang sedang bermain golf di atap, meletakkan tongkat di tangannya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat ini. Itu Jonathan Leduc, dia di Walsing, di wilayahnya sendiri. Bagaimana dia bisa menderita? Tapi kenyataannya adalah bahwa itu adalah kerugian. Cenit Thompson tampak murung. Saya tidak tahu apakah dia sengaja atau ceroboh. Singkatnya, jika dia ingin menyelesaikan Harvey York sebelum Hector, pemakaman Thompson, Jonathan Leduc tidak bisa mengandalkannya untuk saat ini. Bab 6489. Troy Quinlan mengerutkan kening. Dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan, kita semua telah berulang kali menderita karena tangan York. Bahkan Tuan Leduc secara tidak sengaja terbalik di selokan. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang menunjukkan bahwa York yang bermarga bukanlah orang yang baik untuk dihadapi. Jika itu masalahnya, jika kamu ingin berurusan dengannya, kamu harus melakukannya dengan perlahan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Cenit Thompson berkata dengan dingin. Pada saat pemakaman Hector Thompson selesai, banyak hal dalam keluarga Thompson telah diselesaikan. Pada saat itu, tidak ada gunanya membunuh York 100 kali. Hanya dengan membunuhnya sebelum pemakaman saya akan memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan. Bahkan jika kamu tidak dapat mengambil posisi secara langsung, itu hanya baik, tidak buruk, untuk memberikan kepala nama keluarga York sebagai hadiah kepada pangeran baru. Jadi Patua, saya khawatir kita harus makan dimsum. Mendengar ini, Troy Quinlan sedikit mengernyit, lalu menyipitkan matanya, dan berkata, tidak mungkin tidak akan ada kesempatan. Hanya, setelah berpikir sejenak, Troy Quinlan mengambil ponsel di sampingnya dan memutar nomor. Olaya, ibumu sudah memberitahuku tentang kamu dan Harvey York. Jika Anda benar-benar tidak ingin menikahi Tuan Leduc, saya dapat mempertimbangkan untuk menyetujuinya. Namun, aku punya permintaan. Kalau begitu, bagaimanapun juga, Anda harus mengatakan bahwa Harvey York akan menyerahkan posisi presiden berikutnya dari Country Business Alliance. Itulah garis bawahku. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Tetapi kamu harus mengobrol baik dengannya. Mungkin kita semua bisa menemukan kepentingan bersama. Di seberang telepon, Olaya Quinlan terdiam beberapa saat, lalu menutup telepon tanpa suara. Dia senang dengan perubahan sikap ayahnya. Tapi dia dan Harvey York sama sekali bukan pacar dan pacar sejati. Apakah realistis bagi Harvey York untuk menyerahkan posisi presiden berikutnya dari Country Business Alliance? Pada saat ini, Troy Quinlan melirik Cenit Thompson dengan ringan, dan berkata, umpannya sudah diturunkan. Tapi Anda harus melakukan serangkaian permainan. Selanjutnya, ada waktu bagimu untuk bertindak. Cenit Thompson sedikit mengernyit dan berkata, orang tua, saya tidak mengerti Anda operasi kali ini. 80% dari York yang bermarga tidak akan menyetujui persyaratan Anda. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Lagi pula, aku ingin kau membunuhnya, bukan berdamai dengannya.
Troy Kuilanlan berkata perlahan. Aku tidak mempermalukan diriku sendiri. Aku juga tidak berdamai dengannya. Tapi aku tidak ingin kehilangan bidak catur yang berguna seperti putriku. Kata-kataku sudah dirilis. Jika York yang bermarga tidak tahu bagaimana melakukannya, maka selanjutnya, tidak peduli bagaimana aku menjualnya, putriku seharusnya tidak menyalahkanku, kan? Hubungan ayah anak tidak akan rusak, dan kami akan dapat terus menjualnya dengan harga yang bagus di masa depan. Meskipun pembeli belum tentu Jonathan Leduc, tapi tanpa Jonathan Leduc, apakah tidak ada Lee? Jonathan, cenit Thompson memikirkannya dan berkata, bagaimana jika yang bermarga York setuju dengan syarat ini? Orang seperti dia tidak akan. Troy Kuilanlan mengerutkan kening. Tentu saja. Ada pengecualian untuk semuanya. Jika Harvey York benar-benar berjanji untuk menyerahkan posisi presiden berikutnya untuk putri saya, maka ini adalah akhir dari masalah ini. Karena ini menunjukkan bahwa dia bisa dimanfaatkan olehku. Karakter seperti itu. Jika itu karena putriku, bisa dengan rela menjadi pion Troy Kuilanlanku. Bukankah itu hal yang baik? Mendengar kata-kata Troy Kuilanlan, cenit Thompson memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan tidak mengatakan apa-apa setelah beberapa saat. Permainan catur di Wolsing ini sangat besar dan berantakan. Potongan sering bisa menjadi pemain, dan pemain juga bisa menjadi pion. Bab 6490. Keesokan harinya, pukul 12 siang, Harvey York mengikuti navigasi ke kedai teh dengan dekorasi sederhana. Selain menjual teh, kedai teh ini juga menjual makanan khas Wolsing, mulai dari air hingga jus kacang. Dan memilih tempat makan ini sudah cukup untuk menunjukkan selera pemiliknya. Harvey York melihat sekeliling lapangan, dan kemudian berjalan ke tengah aula. Lagi pula, seluruh aula kosong, dan hanya ada satu meja yang terisi. Selain Troy Kuilanlan, ada seorang lelaki tua dengan jubah seni bela diri yang duduk di sebelahnya, dengan gaya abadi dan penampilan yang kuat. Meskipun Harvey York tidak tahu asal-usul lelaki tua ini, 80% seharusnya adalah master seni bela diri. Setelah Troy Kuilanlan ditampar oleh dirinya sendiri terakhir kali, dia sekarang mungkin adalah murid yang baik. Sebelum bertemu dengannya, dia harus mempersiapkan sedikit. Sayang sekali persiapan seperti itu tidak masuk akal. Jika Anda mau, Anda bisa menamparnya sebanyak yang Anda mau. Melihat wajah Olaya Kuilanlan, Harvey York mengangguk pada Troy Kuilanlan dan berkata, Presiden Kuilanlan, halo, kita bertemu lagi. Olaya Kuilanlan sudah memberitahuku tentang itu. Meskipun dia tidak memintaku datang untuk menyelesaikan transaksi ini. Namun, jarang Presiden Kuilanlan memberi putrinya kesempatan untuk bebas. Saya tidak melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha. Ketika saya melihat wajah Olaya Kuilanlan, saya harus datang dan berbicara dengan Anda. Harvey York mengatakannya secara langsung dan jelas. Tetapi itu setara dengan memberitahu Troy Kuilanlan bahwa Anda tidak memiliki wajah dengan saya. Jika putri Anda tidak angkat bicara, saya tidak akan datang menemui Anda sama sekali. Pada saat ini, Troy Kuilanlan tampaknya tidak mengerti maksud Harvey York, tetapi berdiri, tersenyum dan berkata, Saudara York, seperti kata pepatah, Anda tidak saling mengenal jika Anda tidak berkelahi. Yang terpenting putriku sangat menghargaimu. Jika aku tidak baik, aku akan menjadi suamimu yang lama. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik ketika kamu di sini bersamaku? Oke. Jangan ucapkan kata-kata ini yang memengaruhi perasaanmu. Aku akan mengundangmu untuk makan ini hari ini. Apa yang ingin kamu makan sesegera mungkin? Jangan mengira itu hanya toko kecil di jalan. Tapi minuman mereka sangat terkenal di seluruh Wolsing.
Troy Quilanlan dan Harvey York memiliki sikap bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Harvey York dan bahwa mereka akan bertemu satu sama lain terlambat. Tetapi meskipun dia sopan, dia tidak pernah memberi tahu Harvey York siapa lelaki tua berjubah seni bela diri di sampingnya berasal dari awal sampai akhir. Orang tua berjubah seni bela diri mengabaikan Harvey York dan minum teh untuk dirinya sendiri. Harvey York tidak datang untuk memberikan mas kawin hari ini. Dan tentu saja dia tidak akan terlalu sopan kepada Troy Quilanlan. Dia hanya menyipitkan matanya dan berkata, perubahan dalam sikap Presiden Quilanlan sebelum dan sesudah mengejutkan. Dikatakan bahwa pada bulan Juni, wajah anak itu akan berubah. Tapi Presiden Quilanlan, kamu mengubah wajahmu lebih cepat daripada anak kecil. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang membuat sikapmu begitu berubah? Lagi pula, orang seperti Anda pasti sudah tahu bahwa kematian Hector Thompson ada hubungannya dengan saya. Tapi, bagaimanapun juga, aku mengandalkan keluarga Xavier dan keluarga Thompson untuk bertarung di arena. Presiden Quilanlan, yang bisa melihat melalui ini, tidak perlu takut. Jika itu masalahnya, maka itu karena saya menipu Jonathan Leduc 2 kali. Yang membuat Presiden Quilanlan merasa bahwa dia seharusnya tidak terus membuat masalah dengan saya. Jika seseorang tidak hati-hati, akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan dan tak tertahankan. Tetapi dalam hal ini, dapatkah saya berpikir bahwa masalah Jonathan Leduc yang datang kepada saya kali ini adalah karena hasutan Anda oleh Presiden Quilanlan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.